Seger banget siang-siang gini makan es krim ya. Tapi tahu nggak, yang istimewa itu nggak es krimnya, tapi konnya. Karena ini dibikin sendiri loh. Dan di tempat ini punya spesialisasi di bidang pastry. Pengen tahu di sini ada pastry apa aja? Terus gimana ya cerita usaha dari ownernya? Yuk langsung aja tonton kita di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Agnes, owner dari Pastry House. Apa kabar Mbak? Baik, puji Tuhan baik. Sehat ya? Sehat, ya. Nah, ini kita main-main langsung ke tempatnya Pastry House. Dan ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dikit, ini walaupun tokonya baru ada tapi sudah memulai usahanya dari lama. Nah, seperti apa lengkapnya langsung aja kita tanya ya. Gimana sih Mbak Agnes awal mula bisa nyemplung di dunia perbakerian terutama di pastry ini? Awal mula saya sekolah di SMK. SMK itu saya ambil jurusan jasa buge. Jasa buge, terus setelah lulus itu sekitar tahun 2012. Sekitar 2012. Terus saya nggak kuliah sih, cuma saya langsung kerja. Kerja itu awal mula saya kerja di toko bahan roti. Di toko bahan roti di sekitar area Semarang itu sekitar 1 tahun. Kemudian di situ saya mulai belajar, mulai dari nol sih saya belajar tentang dekorasi, tentang cara bikin roti, cake, semua sih pastry bakery. Di situ saya belajar sekitar 1 tahun. Kemudian di toko bahan roti itu dia buka dia rencana dia mulai mau buka bakery juga. Terus dia buka bakery, saya kerja di bakerynya itu, gitu. Terus saya mulai kerja di situ, di bakerynya situ, sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun. 1 tahun, kemudian saya mulai kerja di situ, saya bagian pastry sama dekorasi cake gitu. Di bagian itu, di toko rotinya itu. Kemudian, habis itu, saya move kerja ke hotel. Di hotel saya mulai tahun 2014 itu. 2014 saya kerja di hotel di Semarang juga sih, sekitar area Semarang. Di situ juga saya awal mulanya memang belajar lagi mendalami pastry bakery juga. Di situ saya juga ambil yang bagian kitchennya khusus yang pastry dan bakery gitu. Jadi saya mulai passion saya tuh di mana sih? Ternyata saya di sini. Kemudian saya mulai mendalami di situ. Saya kerja di hotel, move ke hotel satu ke hotel lainnya itu sekitar 8 tahun. Ada 4 sampai 5 hotel. Gitu. Kemudian terus saya move lagi. Ada salah satu teman yang dia ngajak kerjasama gitu. Kerjasama untuk bikin roti juga, ini outlet roti. Terus saya terjun sama dia, maksudnya saya join kerja sama dia. Kemudian sekitar 2021 sampai 2022, sekitar hampir 1,5 tahun lah. Kemudian terus kerjasamanya itu sudah berhenti. Saya berpikir nih, saya mau buka usaha sendiri aja. Kan saya sudah punya basic, sudah bisa bikin gini-gini. Kemudian saya rencana mau buka toko roti sendiri gitu. Gitu sih Kak, awal mula. Oke, gitu. jadi basic pendidikannya udah ditata boga. Iya, gitu ya. betul. Dan kemudian setelah itu diperdalam dengan bekerja, bantu untuk bikin bakery ya waktu itu betul. ya. Sampai akhirnya pindah ke hotel. Hotel ini pun beberapa hotel ya. Jadi bisa membandingkan lah ya. Kemudian dapat ilmu dari berbagai sumber. Dan akhirnya sekarang sudah bisa bikin toko roti sendiri. Jadi ini apakah memang bagian dari mimpi untuk bisa punya toko roti? Iya, salah satunya. Oke, dan untuk nyatanya ini sudah terwujud gitu. Lalu sebenarnya apa yang membedakan ketika Mbak Agnes ini kerja di bakery, kemudian di hotel, dan akhirnya bikin usaha sendiri? Ini kan pasti ada perbedaannya ya. Kayak gimana itu yang dirasakan? Waktu saya kerja di toko roti gitu ya Kak, itu kan berarti kan saya sebagai karyawan ya Kak. Karyawan kan berarti misal ada orderan, berarti saya kan kerja sesuai dengan orderan yang masuk gitu Kak. Terus kan saya berarti sistemnya kan kalau karyawan digaji gitu ya Kak. Nah gitu sama dengan kayak saya kerja di hotel, berarti kan sama kayak
saya handle event, ada event lunch, breakfast gitu kan kalau di hotel. Kemudian saya juga kerjanya tuh sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan event-event yang ada di hotel semisal. Dan saya kan di situ berarti juga kayak sistem karyawan, jadi saya dapat gaji gitu ya Kak kalau di jadi karyawan gitu. Kalau bikin toko roti sendiri ini kan saya bisa tahu, maksudnya kan walaupun ini belum ada karyawan, saya handle semua sama suami. Kita bisa tahu pengeluaran berapa dari sistem pengeluaran, terus pemasukan kita bisa tahu. Jadi nggak income yang masuk itu kan berarti saya tahu semua gitu ya Kak. Kalau dari karyawan kan yang tahu perusahaan, kita cuma nerima sistem gaji. Kalau kita sudah buka usaha sendiri gini, berarti saya tahunya juga semua pemasukan, pengeluaran itu saya bisa tahu sendiri sih Kak. Gitu sih Kak, perbedaan di situ. Jadi pastinya dengan sudah pernah bekerja bertahun-tahun sebelumnya di berbagai tempat, bisa belajar tentang sistemnya seperti apa, begitu ya. Dan akhirnya kalau mungkin kemarin enaknya tinggal gajian gitu ya, tinggal ngerjain aja ordernya ada. Tapi kalau sekarang di sini menghandle semuanya sendiri, dari mulai masak sampai ngurus keuangan gitu ya. Dan kalau di sini kan berarti keuntungan semua diterima sendiri, tapi kemudian harus pintar-pintar untuk gimana nge-manage-nya gitu ya. Oke, lalu kemudian kalau tadi disebutkan pasti banyak pelajaran yang didapat dari hotel-hotel itu ya. Kira-kira apa yang kemudian diterapkan di usahanya yang sekarang ini? Waktu kerja di hotel, apa yang saya terapkan itu sih Kak, tentang waktu Kak. Waktu kita handle mengatur waktunya sih Kak. Kalau di hotel kan emang harus habis semisal breakfast langsung ada lunch itu kan berarti kan cepat ya Kak. Maksudnya waktunya kan dekat lah gitu. Terus kalau usaha sendiri gini juga kita itu Kak juga bisa mengatur waktu juga sih Kak. Dari waktu sih Kak kalau saya. Oke, jadi bisa belajar untuk manajemen waktu ya. Waktunya. Pastinya terbiasa satset gitu. Iya betul. Oke. Dan di usahanya ini, toko rotinya ini sebenarnya ada jenis pastry apa saja sih yang ditawarkan? Untuk di pastry house ini kita ada semua sih Kak jenis, dari mulai roti manis, roti kita kalau yang di sini yang di outlet kita tersedianya adanya roti kopi. Semisal roti kopi. Semisal ini kita kan ada display ya Kak, roti kopi. Semisal mau pesan dulu nih, nanti bisa diantar atau bisa lewat GoSend, diantar lewat GoSend semisal rumahnya jauh gitu Kak. Jadi ada macam-macam ya, terus ada kayak lasagna mungkin atau zupa segala macam. Itu kita juga ada Kak, catering juga, nerima pesanan catering, kemudian aneka pastry kayak bolu, sifon gitu Kak. Semua sih Kak. Gitu. Semua bisa. Jadi sebenarnya semua bisa, nggak cuma ternyata yang ada di display ini betul. ya. Oke, baik. Jadi ini salah satu referensi untuk e-people pastinya ya. Kalau punya acara, mau yang butuhnya dikit-dikit, kecil-kecil, ataupun butuh yang besar, banyak bisa ya di Pastry House ini. Baik, setelah ini kita masih akan ngobrolin banyak hal ya, apalagi terkait gimana sih cara pesennya, harganya berapa. Nah, kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Masih di Ini Usahaku episode Pastry House. Nah, tadi sebenarnya kita sudah
cerita agak banyak ya tentang sejarah Pastry House ini dari tahun 2014 sampai akhirnya di 2024 ini membuka toko sendiri. Tapi kita belum sebutin nih alamatnya di mana, Mbak? Alamatnya Pastry House ini ada di Jalan Emas 7 nomor 15. Oke. Dia Dempel Baru. Semoga sesuai dengan nama jalannya ya. Iya. Itu bisa menghasilkan emas gitu. Oke, dan tadi kita penasaran untuk pesannya ini caranya gimana sih? Karena tadi kan banyak banget ya ternyata yang dikuasai oleh Mbak Agnes ini, dan kita pun juga bisa pesan. Ketentuannya gimana? Hamin berapa harus pesan dan caranya seperti apa? Untuk pemesanan kita mulai bisa open PO sih Kak. Open PO Hamin 3 bisa lewat Instagram. Kita ada di Instagramnya di Pastry House 15 atau lewat WA. WA-nya nomornya ada di 085 6400 63593. Oke, silakan dicatat ya nomor tadi, kita taruh di sini untuk nanti bisa di-save sama e-people. Dan untuk ongkir gimana nih? Apakah tergantung dengan biaya ojek online yang nganter, atau mungkin dalam radius berapa ini masih dapat free ongkir atau gimana? Untuk ongkir mungkin free ongkir kita radius di 1 km sih Kak. Untuk lebih dari 1 km kita pakainya itu apa? Jasa pengantaran ya? Jasa ya. Gitu. Oke, baik. Terus biasanya yang paling sering dipesan kalau untuk acara-acara itu apa sih? Yang paling sering dipesan untuk acara-acara mungkin kalau spesial event gitu ya Kak. Kayak lebaran itu ada cookies, semisal, terus macam-macam sih Kak. Ada birthday cake juga. Oh, birthday cake Ada juga. bisa, Oke. birthday cake juga bisa. Kalau untuk birthday cake minimal hamin berapa tuh harus pesan? Hamin 3 bisa. Hamin 3. Sama. Iya. Dari yang simple atau sampai pakai fondant segala macam? Bisa sih Kak, simple bisa, dari buttercream sampai fondant bisa. Mbak Agnes ini emang kayaknya semua bisa ya. Oke. Terus kalau untuk makanan tadi apakah masih terbatas di cake, terus kue-kue saja, atau mungkin untuk main course juga mulai produksi ke arah sana? Sudah sih Kak, kita kan juga open PO catering juga. Sudah ada pesanan catering juga dari orang-orang tetangga juga, catering gitu. Bisa pesan juga kayak nasi box gitu, bento box gitu bisa. Jadi pokoknya solusi kebutuhannya apa bisa dibicarakan lah ya. Dan kalau dilihat ini kan sebenarnya masuk di dalam perumahan gitu ya, agak hidden gem gitu. Nah, kira-kira strategi marketing yang digunakan oleh Pastry House ini seperti apa untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas? Kita lewat sosial media Kak, lewat kayak story di WA juga. Kemudian kita juga marketing keluar. Kita nawarin ke kayak sekolah-sekolah juga, kemudian kayak ke toko-toko makanan juga gitu Kak. Itu sih Kak, kita marketingnya juga keluar. Jadi tetap mencari klien ya, dan melalui berbagai macam partnership ini nanti bisa untuk menambah makin banyak klien yang datang gitu ya. Oke, terus kalau ngomongin soal usahanya ini, kira-kira targetnya itu apa, dan untuk peak seasonnya setiap apa? Apakah memang setiap lebaran aja atau mungkin Natal atau gimana? Natal juga bisa. Natal juga kita juga itu sih Kak, kayak semisal Natal kan pasti kayak hampers gitu ya Kak, hampers cookies gitu. Kita juga open juga sih Kak untuk itu. Lebaran, Natal. Biasanya itu ya? Iya, terus kadang Imlek juga Kak. Oh, Imlek juga. Iya, betul. Kadang Imlek kemarin ada pesanan itu juga sih Kak, bakpao karakter Imlek itu. Oh, bakpao karakter, lucu dong. Nah, ini tadi terus terkait dengan targetnya, apakah walaupun ini usaha sendiri, apakah juga menarget diri sendiri bahwa 1 tahun ini kita harus omset sekian gitu? Iya, kalau target pasti Kak, setiap bulan harus kita harus ada peningkatan sih Kak. Kalau gitu, kalau target pasti ada. Nah, sebagai satu usaha yang sebenarnya kalau dibilang baru merintis ya udah lama, tapi kalau misalnya tokonya pun juga emang baru begitu ya. Nah, apa sih yang jadi tantangan dalam menjalani usaha ini? Mungkin kalau tantangan, semisal emang tidak selalu toko itu ramai ya Kak. Kadang sepi juga, tapi tetap kita optimis sih Kak. Tetap kita konsisten, tetap buka terus. Tidak pantang menyerah sih Kak. Kalau
saya tetap berusaha, berdoa dan percaya aja. Wih, luar biasa ya. Karena bener, memang konsistensi itu juga sangat diperlukan ya. Walaupun mungkin toko nggak ramai setiap hari, tapi siapa tahu ketika rezeki itu datang ya, orang lagi cari kue, sini selalu sedia untuk melayani ya. Baik, dan kalau rencana kedepannya kira-kira ada apa nih dari Mbak Agnes? Apakah mungkin ingin mengeluarkan menu-menu khusus atau karena sebentar lagi menjelang puasa lalu lebaran akan ada paket-paket khusus yang dipersembahkan? Kalau itu pasti ada sih Kak. Mungkin semisal kayak lebaran mungkin kita nanti ada menu untuk buka puasa, untuk takjil juga gitu sih Kak. Dari kita gitu. Oh ya, kalau kita lihat itu kan di depan yang di display adalah roti kopi ya. Nah, ini apakah jadi salah satu signature-nya dari sini atau gimana nih? Atau memang paling banyak yang dicari jenisnya ini? Untuk roti kopi sendiri iya sih Kak, betul. Cuma kita kan banyak produk, cuma untuk yang di toko sini saya displaynya cuma roti kopi aja sih Kak. Cuma kita memang banyak produk. Di sini juga saya ada es krim juga Kak. Oh, ada es krim? Iya, kita sediakan es krim juga. Ini apakah produksi sendiri? Untuk es krim kita ambil di luar sih Kak, untuk es krim. Kita produksi sendirinya yang itunya sih Kak, apa konnya. Oh, jadi konnya bikin sendiri. Iya, tapi pasti rasanya beda ya. Kalau makan es krimnya pakai kon yang dibikinnya handmade gitu ya. Terus kalau untuk minuman tadi kalau nggak salah kita lihat ada minuman juga ya. Minuman nah, kita saja? Minuman kita ada milk base, ada Ovaltine, base susu. Dia base-nya susu, ada Ovaltine coklat, terus ada taro, red velvet, ada Thai tea juga, kemudian ada kopi susu, ada teh juga sih Kak. Minuman kita ada itu variannya. Jadi sebenarnya di sini konsepnya juga nggak cuman toko bakery yang kita beli langsung pulang, tapi bisa juga dinikmatin di sini begitu ya. Oh, makanya kalau dilihat enjoy juga loh, di depan disediain kursi, ada berbagai macam pilihan menu cemilan dari kue sampai minuman ya yang bisa dicoba untuk e-people semua. Lalu kalau tadi kan kita udah tahu tentang jenis-jenis kuenya, cara pesennya. Nah, ini yang sebenarnya jadi salah satu hal yang penting juga ya. Harganya, start from berapa sampai berapa sih Mbak? Untuk roti kopi sendiri kita start from dari harga 8.000. Kita 8. Semisal mau ngambil paketan jauh lebih murah sih Kak. Kita ada semisal paketan ada 2 roti, 3 roti, 6 roti itu harganya jauh lebih murah sih Kak. Gitu. Dan pasti makin banyak pesennya makin murah ya. Iya, betul. Ada nggak paketan mungkin kue sama minuman atau apa? Kue sama minuman tuh ada sih Kak. Cuma kita di aplikasi GrabFood online. Adanya di online ya. Jadi bisa dicek di GrabFood juga ya. Kalau misalnya pengen pesen. Nah, oke, terima kasih banyak Mbak Agnes. Semoga dengan usahanya ini bisa berjalan dengan lancar, bisa sukses jadi keberkahan dan semakin banyak nanti membuka kesempatan untuk masyarakat sekitar dan orang-orang lainnya ya turut bekerja di sini, bisa jadi pemberi berkah bagi yang lainnya juga. Karena pasti memang usaha ada naik turunnya, tapi ketika konsisten dan juga terus berusaha, yakin pasti usahanya bakal sukses. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih untuk e-people yang sudah menyaksikan Ini Usahaku kali ini ya. Kalau e-people punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Semarang Pemkot dan juga seluruh sosial media ya, dari Instagram, TikTok dan lain sebagainya, biar gak ketinggalan informasi dari kita. Ini Usahaku pasti akan kembali lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Kalau begitu saya Hani Normalita beserta narasumber kita dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.